Mbak, atau masih tetap sama seperti itu? Masih sama, porsi itu nggak ada pengurangan ketika libur sekolah maupun tidak libur sekolah. Yang berkurang kan adalah jumlah penerima manfaat, karena kan anak sekolah otomatis sudah nggak ada, jadi penerima manfaat ke Bumil Busui Balita. Cuma kebijakan yang pasti itu masih menunggu arahan pusat dari BGN. Kalau untuk berdasarkan pengalaman libur yang kemarin itu, jumlah penerimanya berkurang berapa persen, Mbak, pas saat liburan? Kan Bumil Busui Balita itu kan sekitar 10% ya, dari penerima total penerima manfaat. Jadi otomatis ketika berkurangnya berapa, otomatis kan kalau yang Bumil Busui Balita 10%, berarti anak sekolah kan 90%-nya seperti itu. Kalau untuk selama libur gitu berarti ada pengurangan penerima kuota, itu nanti nasib karyawan seperti apa, Pak? Masih dipekerjakan atau? Oh, enggak, libur juga. Oh, libur juga. Tetap ya UMR ya. Kalau libur tetap dibayar atau? Dibayar. Kita nggak UMR. Karena pengalaman kita yang dulu pernah kita liburkan kan dia keluar karena udah aku mau kerja waktu liburkan gitu loh. Saya tuh butuh duit, butuh kerja gitu. Sistemnya seperti apa, Pak? Ya kita UMR. Enggak, sistem untuk Kerjanya karyawannya, ya. 8 jam. Mereka tetap gantian. Gantian. Pokoknya kita hitung 8 jam. Ya, UMR lah, kerja 8 jam UMR. Ya kita atur, masuknya nggak harus mulai jam 7 nggak. Ada yang mulai jam 7 masuk berapa? 5. Nanti ya jam 12 sampai jam 4, 5. Jam 12 sampai satu hari, memang satu hari ada pergerakan karena penerima manfaatnya ada yang jam pagi. Anak TK kan jam 7 pagi, masanya jam 2. Terus berputar. Jadi kita tidak bisa nggak langsung kayak semua, enggak. Beda-beda penerima manfaatnya, beda-beda waktunya. Karena juga begitu, tapi kita hitung 8 jam. Sesuai MDR, jadi ya risiko. Sabtu Minggu hari libur ya nggak kerja. Ya. Ya. Nanti kalau itu kalau nanti libur panjang ya udah, ya mana risiko. Karena memang gaji dibayar oleh BGN. Itu kan operasional Operasional. Kalau kemarin kan, kalau di Solo kan Mas Wali itu kan bilang untuk SPBG itu diminta untuk bisa ikut belanja di pasar tradisional, menghidupkan pasar. Itu gimana tanggapannya, Pak? Belajar pasar? Belanja. Oh belanja, oh bagus. Ini otomatis kita. Di SPPG-nya penumpang sudah seperti itu? Oh, udah. Oh, sudah. Jadi proses belanjanya di pasar tradisional ini? Ya, jadi kan biasanya kan supplier itu termasuk terkait supplier ya. Selain untuk karyawan, untuk supplier itu juga mengutamakan untuk wilayah sekitar. Jadi memakai wilayah lain kalau memang di kota tersebut tidak bisa memenuhi apa yang kita butuhkan seperti itu. Cuma kalau di area tersebut masih bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, kita utamakan untuk supplier lokal juga. Karena kan memang BGN ini kan temanya menghidupkan area sekitar. Jadi memang kita sesuai dengan arahan BGN. Supplier lokal ya pakai supplier lokal. Kalau area sekitar itu biasanya dari apa? Pasar tradisional atau dari? Iya, buah-buahan itu biasanya dari mana tuh? Yang supplier ada dari? Enggak, supplier yang di Surakarta yang buah-buah itu kebanyakan di mana? Ya, sama dengan supplier baru orang Solo juga kan? Sama aja. Kita nggak ngambil yang di luar Solo nggak ada. Semua asal Solo dan sekitarnya. Iya. Solo dan sekitar. Berarti tidak harus dari pasar tradisional, tapi bisa dari outlet Sekitar. toko-toko gitu. Apa? Nggak Ya, harus, Pak. Supplier bahan-bahan tadi. Ya misal nih di dapur kan memerlukan plastik. Ya. Ya itu kan bisa pakai toko area sekitar dapur juga. Tidak harus di mana-mana. Terus dari pasar B gitu. Apa? Nggak harus cari di pasar tertentu gitu. Ya tergantung juga ya. Bisa juga ada yang harus di pasar, ada di pasar, ada didatangkan orang pasar datang. Jadi ada yang orang pasar nawarkan bayar. Ada kita juga masih nyala di pasar. Tapi banyak supplier sih. Mereka yang datang. Wah udah otomatis. Tapi tetap dari supplier lokal ya? Oh iya nggak mungkin lah. Soalnya kan kalau ngambil dari luar ya juga berisiko ya, pengantaran dan lain-lain seperti itu. Ketiga. Ada ya pakai luar, cuma yang mendominasi karyawan dan
warga sekitar. 8 tadi solusinya. Apa? 8 dapur itu Solo Iya, berapa? 4, Boyolali berapa? 4 di Boyolali, 2 di Sukoharjo, 2 di Surakarta. Ekspansi ke depan di Solo berapa lagi Pak? Nah, itu yang susah kita atur tangan, kan kita banyak sekali punya. Tapi yang mata tangan ya nanti jadi masalah.